Selamat siang Bu Sabrina, sekarang kami akan mempresentasikan mengenai sampling. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai survei. Dari survei tersebut, kita akan mendapatkan data. Namun, penelitian kita akan menjadi sia-sia jika data kita yang dikumpulkan dari orang, peristiwa, dan objek yang tepat untuk memecahkan masalah penelitian. Proses pemilihan individu, objek, dan peristiwa yang tepat untuk menjadi perwakilan populasi inilah yang disebut dengan sampling. Alasan utama sampling perlu dilakukan adalah karena dalam penelitian investigasi tidak menutup kemungkinan akan adanya ratusan bahkan ribuan elemen di mana peneliti tidak mungkin mengumpulkan keseluruhan elemen tersebut, karena tentu saja memakan waktu, biaya, dan sumber yang lainnya. Contohnya, jika kita ingin menguji pemberian KFC sebagai makan siang karyawan terhadap kinerja mereka, kita tidak akan mungkin untuk memberikan KFC kepada jutaan karyawan di dunia ini. Maka dari itu, kita melakukan sampling. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Pertama, populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal yang menarik yang ingin peneliti selidiki. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi. Contohnya, kita akan meneliti kinerja karyawan perusahaan A dengan total karyawan 500 orang. Sebanyak 200 karyawan diambil secara acak untuk diteliti. Dalam contoh ini, 500 karyawan adalah populasi, dan 200 karyawan yang diteliti adalah sampel. Sedangkan elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Contoh elemen pada kasus sebelumnya, karena terdapat 500 karyawan perusahaan A, maka 500 elemen ada pada penelitian tersebut. Untuk unit sampling sendiri merupakan elemen atau kumpulan elemen yang sudah tersedia dipilih dalam beberapa tahapan proses sampling. Sedangkan subjek adalah anggota tunggal dari sampel. Pada contoh sebelumnya, di mana terdapat 500 karyawan di perusahaan A, kemudian sampelnya adalah 200 karyawan, maka terdapat 200 subjek dalam penelitian tersebut. Selanjutnya mengenai parameter. Parameter sendiri merupakan nilai yang saling terkait di populasi. Parameter ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakter populasi tersebut. Dengan kata lain, statistik sampel rata-rata, sampel, standar deviasi, dan variasi digunakan sebagai estimasi parameter populasi. Pada dasarnya ada 5 tahapan dalam melakukan sampling, yaitu define population, determine sample frame, determine sampling design, determine appropriate sample size, dan eksekusi sampling process. Misalkan kita akan meneliti minat karyawan perusahaan X untuk menabung di bank X. Maka yang menjadi sampel adalah seluruh karyawan di perusahaan X, yang selanjutnya menentukan sampling frame. Sampling frame sendiri merupakan representasi dari semua elemen dalam populasi di mana sampel diambil. Pada contoh kasus ini, yang menjadi sampling frame adalah list seluruh karyawan perusahaan X. Yang selanjutnya adalah menentukan sampling design, di mana terdapat 2 jenis sampling design, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Probability sampling adalah jenis teknis sampling di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang untuk dipilih yang sama. Artinya, peluang setiap anggota dalam populasi tersebut yang terpilih adalah lebih dari 0, dan nilai peluangnya diketahui. Untuk non-probability sampling adalah kebalikannya, di mana non-probability sampling merupakan teknik di mana tidak setiap individu dalam populasi
memiliki peluang untuk terpilih. Selanjutnya, kita akan menentukan beberapa jumlah sampel yang akan kita gunakan. Untuk menentukan jumlah sampel ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, tujuan penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, risiko yang dapat diterima, besarnya variabilitas, kendala biaya, dan besar populasi. Setelah semuanya diketahui, kita dapat memulai proses sampling. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis sampling dalam probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling atau teknik sampling acak sederhana. Dalam teknik ini, sampel diambil dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Contoh sederhananya, untuk melakukan sampling ini bisa melalui undian, tabel bilangan random, atau acak sistematis. Sedangkan stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tindakan atau strata dalam elemen populasi. Dalam stratified random sampling ini, setiap kelompok dalam populasi yang dibentuk untuk tujuan penelitian disebut stratum. Misalkan dibagi berdasarkan tingkat pendidikan. Stratum 1 adalah siswa SMP, stratum 2 adalah siswa SMA, dan stratum 3 adalah mahasiswa. Selanjutnya adalah systematic sampling, di mana setiap elemen populasi akan dipilih dengan penerapan jarak interval yang telah ditetapkan. Untuk menentukan jarak interval sendiri bisa dilakukan dengan membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel. Misal, kita memiliki populasi sebanyak 500 orang, dengan sampelnya hanya 200 saja. Maka jarak intervalnya adalah 25. Jika sampel pertama yang didapatkan secara acak adalah populasi nomor 2, maka sampel berikutnya adalah nomor 27. Perhitungan terus-menerus dilakukan sampai terpilih 200 sampel dalam kasus tersebut. Selanjutnya, sampling proporsional dan sampling tidak proporsional. Setelah kita menentukan strata dan dari populasi penelitian, kita dapat menggunakan teknik random sampling atau sistematis. Subjek yang diambil dari setiap strata dapat dilakukan secara proporsional atau tidak proporsional dalam jumlah elemen dalam strata. Misal pada contoh di layar berikut, perusahaan memiliki 10 top management, 30 middle level management, 50 lower level management, dan seterusnya. Untuk sampling yang proporsional, peneliti mengambil 20% dari masing-masing strata, yaitu 2 orang dari top management, 6 orang dari middle management, 10 orang dari lower management, dan seterusnya. Untuk sampling tidak proporsional, sampel diambil dalam jumlah yang acak. Nah, selanjutnya adalah cluster sampling, di mana populasi target terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa klaster. Yang membedakan cluster sampling dan strata sampling adalah cluster sampel menawarkan lebih banyak heterogenitas dalam kelompok dan lebih banyak homogenitas antar kelompok, di mana strata menawarkan homogenitas dalam setiap kelompok dan heterogenitas antara kelompok. Sekarang kita masuk ke sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling. Ada beberapa alasan penelitian dilakukan dengan non-probability sampling. Yang pertama, non-probability sampling dilakukan jika total populasi tidak diketahui. Non-probability juga memiliki keunggulan, di mana akan memakan biaya yang lebih sedikit, hemat waktu, dan mengurangi human error dalam penelitian.
Tipe non-probability sampling yang pertama adalah coefficient sampling, di mana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Kata kunci dari jenis sampling ini adalah kemudahan. Namun jenis sampling ini tidak bisa diandalkan. Namun ini adalah cara yang paling mudah. Untuk paling mudah untuk dilakukan. Karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. Namun kelemahannya jenis sampling ini dianggap tidak mewakili populasi. Yang selanjutnya adalah purposive sampling atau judgment sampling. Sampling ini merupakan sampling yang akan digunakan untuk menyusun proposal nantinya. Sampling ini dilakukan ketika peneliti memiliki dan menentukan kriteria khusus yang berkaitan dengan penelitian. Yang selanjutnya adalah kuota sampling, di mana sampling ini memastikan bahwa kelompok tertentu mewakili secara memadai dalam penelitian melalui penerapan kuota. Namun karena ini mengambil sampel non-probabilitas, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.